memenangkan keluarga itu lebih sulit daripada memenangkan. Jadi definisi di Yerusalem itu nggak seperti itu sebenarnya ya. Jadilah saksiku menjadi saksi di Yerusalem, di Samaria, Yudea itu banyak pendeta-pendeta menafsirkan itu rumah tangga dulu. Oh salah. Pada kenyataannya di rumah itu lebih sulit untuk dimenangkan daripada yang di luar loh. Itu kenyataannya. Jadi kalau kita, rumah tangga saya aja belum, nah akhirnya orang-orang apa? Karena orang-orang itu nggak menang-menang di rumahnya, dia nggak berani keluar. Iya kan, lucu kan? Betul, Bentar betul. saya mute semua dulu nih, karena ada suara yang sakit sekali, hembusan nafasnya itu tadi. Uh, jadi karena rumah tangganya nggak dimenangkan, rumah tangga saya aja belum dimenangkan kok, salah. Itu definisi Yerusalem, Samaria, dan Yudea itu bukan seperti itu. Bukan, rumah tangga dulu. Saya jamin 20 tahun belum, bahkan sudah 20 tahun loh. Belum tentu. Nggak bisa langsung dia dibaptis, besok terus orang tuanya dimenangkan. Ada, tapi jarang. Jarang. Ya rata-rata itu setelah dia melihat hidupnya, ya kayak itu ya yang saya cerita, itu dia kan adiknya itu baru 2 tahun kemudian. Terus dia menangkan mamahnya itu 5 tahun kemudian. Ayahnya baru 20 tahun kemudian dimenangkan. Setelah 20 tahun. 15 tahun tadi, setelah 15 tahun. Meninggal ayahnya. Ya, dan itu beneran. Menangkan keluarga itu bilang musuhmu adalah seisi rumahmu. Apalagi kalau yang dari agama Islam itu ya, wah itu keras sekali. Ini padahal dari ini loh, dari Konghucu juga loh. Nah kesalahannya dulu pemahaman kami pun namanya menjadi Kristen itu memasukkan ke gereja. Tetapi setelah saya mengerti, ya lebih efektif sekali. Dan akhirnya satu keluarga lebih mudah dimenangkan, walaupun tetap nanti ada kontroversial karena dari konsep-konsep sebelumnya menjadi Kristen itu berarti pergi ke gedung gereja yang bernama gereja, gedung yang, dan itu menakutkan sekali. Bukan Yesus yang menakutkan, tapi gedung gerejanya yang menakutkan. Nah, apalagi kemudian di dalam gedung gereja itu ada orang-orang yang tidak bisa jadi saksi hidupnya, ya, dan itu halangan, dan halangan itu bagi orang-orang ini. Nah, jadi kata Yerusalem itu sebenarnya memang benar-benar sebuah kota. Jadi kita menangkan kota kita dulu. Misalnya kalau kita nih, saya lahir di kota saya itu, ya kita Amerika, jangan kelahiran Ngawi, jadi di Amerika. Sebentar, kamu udah punya paspor belum? Waduh, ngarang tuh. Itu Yesus ngomong bukan sama kalayak ramai loh. Yesus lagi ngomong sama 12 muridnya. Artinya bukan metafora. Nah, malah kita dimetaforakan. Jangan. Itu benar-benar Yerusalem. Menangkan kotamu dulu. Terus dari kota ke kota sebelahnya. Samaria. Terus baru ke seluruh dunia, ke ujung bumi. Kota yang realistis aja kita kalau nginjirin. Dari tempat kita kerja, tempat kerja. Tetapi apakah kita pasti dimenangkan? Belum tentu. Tetapi kalau kita eh, satu orang diselamatkan, pasti seluruh isinya nanti akan diselamatkan. Masalahnya kita nggak mau doain mereka. Nah itu masalahnya. Ada satu yang saya injili, dimenangkan, terus dia nggak mau menginjili ayahnya. Akhirnya ayahnya meninggalnya di dalam tidak bersama dengan Tuhan. Ya itu pilihannya dia nggak mau nginjil kok. Nah, nggak ada suku gereja ya Kristen, jangan. Wah, syok mereka. Diajarinya apa dengan gaya hidup dulu, dengan mengasihi. Kalau ayahnya lagi apa mengasihi, ampuni saja Pak, ampuni. Lu kamu sekarang, nah baru kok kamu sekarang ngomongnya begitu, nah baru kita jelasin gitu ya. Ada banyak salah kaprah intinya. Nah Ya, kita sekarang mau
Shalom, boleh aku ikut nambahin? Jadi jangan takut, jangan minder. Kalau ya nanti ya ini ada urutan antrinya. Oh, oh iya Ada dok. urutan Oh, antrinya, kita ada resen dulu, Pak. Ya. Dan saya prioritas yang tampak wajah ya. Saya prioritas yang tampak videonya. Prioritasnya yang tampak videonya. Jadi, saudara, jangan minder kalau keluargamu belum dimenangkan. Tetaplah memberitakan Injil, bersaksi kepada tetangga kanan kirimu, pada teman di kantormu. Sabar, ya. Saya pernah kesaksian ada tante-tante yang memenangkan seluruh keluarganya. Suaminya itu setelah sekian puluh tahun itu loh baru dimenangkan. Padahal karyawannya sudah dimenangkan, orang-orang di pasar sudah dimenangkan sama dia. Suaminya itu baru berapa puluh tahun kemudian baru dimenangkan. Itu ya. Jadi eh, pemahaman memberitakan Injil di Yerusalem, Samaria, dan Yudea sampai seluruh dunia itu, saudara harus tahu bahwa itu artinya seperti itu. Jadi jangan muluk-muluk, oh saya mau memberitakan Injil ke Rusia. Wah, nanti dulu, kamu sekarang telah punya paspor belum? Punya paspor aja belum ya? Kalau Injil dulu yang di sekeliling kita, termasuk keluarga kita tentunya. Begitu ya.